就让他们务必停留在避雷峰区，去割断云崖索道，不要让敌军上点清风。有人出北京，没追风。 Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian keempat dari serial General and I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Beiji dan Pingting yang sedang berduaan tiba-tiba mendengar pasukan Liang yang datang mencari mereka. Tidak ingin Beiji dalam bahaya, Pingting menyuruhnya segera pergi. Namun kali ini Beiji tidak ingin berpisah dengan Pingting. Dia pun lalu membawa Pingting ikut bersamanya. Ketika mereka melewati jembatan gantung, tiba-tiba rantai pengikat jembatan itu putus karena ulah pasukan Liang sebelumnya, sehingga Beiji dan Pingting pun jatuh ke dasar jurang. Ketika sadar, Pingting melihat Beiji yang masih pingsan. Dia lalu mengobati luka Beiji. Di saat malam telah tiba, sekelompok kelelawar mulai menyerang Beiji yang masih pingsan. Pingting pun dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengusir kelelawar tersebut. Tidak lama kemudian Beiji pun akhirnya sadar. Mereka lalu pergi mencari tempat berlindung ke sebuah gua. Di dalam gua, Beiji yang terluka mengalami demam. Khawatir dengan keselamatan Beiji, Pingting pun berusaha semaksimal mungkin untuk menghangatkan tubuh kekasihnya itu. Cara Pingting tersebut berhasil. Keesokan paginya, kondisi Beiji telah membaik. Tidak lama kemudian dari arah luar, Jenderal Ruohan memimpin prajurit Liang mencari keberadaan Pingting. Pingting tidak ingin keberadaan Beiji diketahui oleh mereka, karena akan sangat sulit bagi Beiji untuk menyelamatkan diri. Oleh sebab itu, Pingting pun berinisiatif untuk menemui Jenderal Ruohan seorang diri. Dia berjanji akan segera menemui Beiji di negara Jin. Karena tidak ada pilihan lain, Beiji pun dengan berat hati harus membiarkan Pingting pergi dari sana. Dia mengingatkan Pingting untuk segera menemuinya. Pasukan Liang yang melihat Pingting dalam keadaan baik-baik saja, terlihat mereka sangat gembira. Bersama Pingting, mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Hesia datang mengunjungi Yang Feng, di mana maksud kedatangannya kali ini adalah untuk menemui Pingting. Namun Yang Feng menerangkan jika saat ini Pingting tidak berada di sana. Oleh sebab itu, Hesia pun berniat akan menunggu Pingting kembali. Rombongan Pingting dan Huoran bertemu dengan Jenderal Zeyi. Dia lalu mengembalikan segel militer kepadanya. Pingting mengira jika saat ini pasukan Jin mundur karena kondisi Kaisar Simahong yang tak sadarkan diri akibat racun yang direncanakannya sebelumnya. Namun Ruohan berkata jika Kaisar Simahong baik-baik saja.
justru 2 orang pangeran jin yang masih kecil telah tewas akibat keracunan. Hal itu seketika membuat Pingting terkejut, sehingga dia pun tak sadarkan diri. 我有一个配方，能迷人10日不醒，也不会伤害和你有关系的任何人。白姑娘，白姑娘，白姑娘，白姑娘！ Pingting dibawa kembali ke kediaman Yang Feng. Ketika sadar, Pingting sangat sedih. Karena kesalahannya, dia telah membunuh 2 orang jenderal pangeran jin yang masih kecil. Tidak lama kemudian Hesia muncul. Yang Feng kemudian memberikan mereka waktu untuk bicara berdua. Pingting menyadari jika kematian pangeran jin adalah ulah dari Hesia, karena hanya dia yang mengetahui cara kerja racun milik Pingting. Hesia tidak membantah tuduhan Pingting tersebut. Dia mengakui jika memang dialah yang telah merencanakannya. 目的是，因为楚北劫今以后，我看你怎么跟他卿卿我我。 Mengingat jasa keluarga Jing An di masa lalu, kali ini untuk yang terakhir kalinya Pingting akan bertanggung jawab atas perbuatan Hesia tersebut. Namun setelahnya, dia memutuskan hubungan dengan Hesia. Pingting yang marah pun meminta Hesia untuk pergi dari sana. Pingting lalu berniat akan meninggalkan negara Liang. Kepada Yang Feng, Pingting berpesan agar di masa depan Yang Feng berhati-hati terhadap Hesia. 也必定会因为他掀起一场腥风血雨。 Pingting pun pergi meninggalkan negara Liang. Di perjalanan, dia disergap oleh para bawahan Hesia. 白姑娘，我们也是奉命行事。 Beruntung dari belakang Jenderal Zeyin dan para bawahannya datang membantu dan membunuh para penyergap tersebut. Pingting membiarkan seorang di antara mereka tetap hidup dan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Hesia. Siapa 谁派你来的？要杀我，让他自己来。走吧，别害怕，今日我不会取你性命。 Sementara itu di istana Jin, Kaisar Simahong sedang menemani permaisurinya yang terluka parah akibat keracunan. Lalu seorang pelayan istana mengabarkan jika mereka telah menangkap orang yang telah memasukkan racun ke dalam makanan. Kaisar lalu mendatangi orang tersebut, di mana Selir Yun Er telah berada di sana duluan. Dia mengancam pria tersebut untuk memberitahukan siapa yang telah menyuruhnya, atau seluruh keluarganya akan dihabisi. Mendengar ancaman tersebut, pria itu akhirnya mengakuinya. Dia berkata jika orang yang telah menyuruhnya adalah Bai Pingting. Selir Yun Er menghampiri kaisar yang sedang bersedih atas kematian 2 putranya. Dia mulai mencoba memprovokasi kaisar, di mana dia berkata jika ada kemungkinan perbuatan Pingting tersebut berkaitan dengan Beiji. Kaisar pun terpengaruh dengan perkataan Yun Er. Dia lalu memintanya untuk memanggil Perdana Menteri Zhang untuk menghadap. 宣你爹进宫。是。 Seorang prajurit melapor kepada Beiji jika orang yang meracuni pangeran telah ditangkap. Dia berkata jika dalang dibalik semua itu adalah Pingting, yang seketika membuat Beiji sangat terkejut. Dia lalu memimpin pasukannya untuk segera kembali ke istana. Namun Perdana Menteri Zhang menghadang rombongan Beiji. Dia membacakan dekret kaisar yang melarang pasukan Beiji masuk ke ibu kota, dan hanya Beiji sendiri yang diperbolehkan untuk menghadap kaisar. Hal itu membuat Beiji mulai curiga. Dia bertanya, apakah kaisar mencurigai dirinya terlibat atas kematian pangeran, dan apakah saat ini kediaman Zhengbei telah dihancurkan. Mendengar pertanyaan tersebut,
Perdana Menteri Zhang terdiam dan gugup. Dia bersiap-siap akan menyerang Beiji. Namun Moran yang telah waspada dengan cepat melindungi Beiji. Perdana Menteri Zhang mengakui jika Beiji telah dituduh bekerja sama dengan Ping Ting yang menyebabkan pangeran meninggal karena ingin menjadi pewaris tunggal kerajaan Jin. Perkataan Perdana Menteri Zhang itu membuat Moran sangat marah. Dia lalu hendak membunuhnya. Namun Beiji mencegahnya. Dia menyuruh Moran untuk menjaga pasukan. Sementara dia sendiri akan menghadapi kaisar dan menyelidiki kasus kematian pangeran tersebut. Yang ternyata Sailor Yun-Er dan Hesia telah melakukan kerjasama untuk menjebak Beiji, di mana Yun-Er sangat berambisi merebut tahta kerajaan Jin. Saat ini mereka memiliki musuh yang sama. Hesia meminta Yun-Er untuk memastikan kematian Beiji. Dia juga mengabarkan jika saat ini Ping Ting bersama prajurit Liang menuju ke sana untuk menyelamatkan Beiji. Yun-Er pun menyanggupi perkataan Hesia tersebut. Namun dengan syarat dia juga ingin Hesia memastikan kematian Ping Ting. Ruohan mengabarkan jika Beiji besok akan dihukum mati. Hal itu membuat Ping Ting terkejut. Dengan jumlah mereka saat ini, sangat tidak mungkin untuk menerobos ibu kota menyelamatkan Beiji. Ping Ting lalu mengajak Moran bertemu dengannya. Dia mengajak Moran bergabung untuk menyelamatkan Beiji. Namun Moran menolak ikut dengan Ping Ting. Beiji telah memerintahkannya untuk menjaga pasukan. Jadi dia tidak akan meninggalkan posnya tanpa perintah dari Beiji. Walaupun tidak mendapatkan bantuan dari Moran, Ping Ting tetap bertekad menyelamatkan Beiji. Dengan menggunakan layang-layang raksasa, dia memasuki istana tanpa melewati gerbang. Hal itu membuat para pengawal kerajaan panik dan waspada. Di hadapan Kaisar Sima Hong, Ping Ting bertanggung jawab atas kematian Pangeran Jin. Dia bersedia menerima hukuman Kaisar. Namun dia meminta Kaisar untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, di mana orang yang dimaksud adalah Beiji. Kaisar yang sangat marah atas kematian putra-putranya lalu memerintahkan Kasim istana untuk mencambuk Ping Ting. Sementara itu Sailor Yun-Er mendatangi Beiji di dalam tahanan. Dia memerintahkan pengawal melepaskan Beiji untuk menemui Kaisar. Beiji yang memakai seragam militernya lalu memasuki aula istana. Untuk membuktikan jika dia tidak ada hubungannya dengan kematian pangeran, Kaisar memerintahkan Beiji untuk membunuh Ping Ting. Beiji ragu jika memang Ping Ting lah dalang dibalik semua itu. Dia lalu bertanya kepada Ping Ting, apakah memang dia yang telah menyebabkan kematian Pangeran Jin. Ping Ting pun mengakuinya. Hal itu membuat Beiji terkejut dan lalu menghunuskan pedangnya. Tepat sebelum dia akan menusuk Ping Ting, tiba-tiba seorang pria bertopeng datang menghentikannya. Pria itu sangat marah kepada Beiji. Dia berkata jika Ping Ting sengaja datang hanya untuk menyelamatkannya. Namun Beiji tidak menghiraukan perkataan pria tersebut. Dia lalu menyerang dan bertarung dengannya. Yang ternyata pria itu adalah Jenderal Zeyin dari negara Liang.
Saat Beiji akan membunuhnya, tiba-tiba Ping Ting menghalanginya, sehingga dia pun tertusuk pedang. Hal itu membuat Beiji sangat terkejut, dan orang-orang di istana menyangka jika Ping Ting telah meninggal di tangan Beiji. Kepada Kaisar, Beiji menyampaikan permintaannya agar membiarkan Zeyin membawa Ping Ting untuk dimakamkan di tempat asalnya. Kaisar yang mengira jika Ping Ting telah meninggal, dia lalu mengabulkan permintaan Beiji tersebut. Beiji lalu menatap Zeyin, di mana dia mengisyaratkan jika Ping Ting masih hidup. 小心照顾他。 Zeyin pun lalu membawa Ping Ting keluar dari istana. Dia lalu menyerahkannya kepada seorang gadis yang bernama Zuiju, yang merupakan murid seorang tabib yang hebat. 好了，没你事儿了，你先走吧。 Oke, demikianlah bagian keempat dari cerita General and I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 臣，楚默然叩见陛。